adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Halo Penggerak, salam dan bahagia. Di video kali ini saya Fetpardi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan akan melaksanakan kegiatan praobservasi coaching supervisi akademik pada modul 2.3. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Pak Mulyadi yang dimana menjadi objek pengamatan saya sebentar. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan praobservasi. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah baik Pak Adi. Pada kegiatan ini kita akan melaksanakan praobservasi. Jadi tujuannya ketika Pak Adi sudah melaksanakan pembelajaran yang saya observasi atau amati nanti di kelas, nanti Pak Adi bisa menjadi lebih siap, bisa menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang kita bahas setelah ini Pak ya. Baik. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk kegiatan praobservasi ini beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Bapak. Boleh ya Pak? Boleh Pak, silakan. Ya, untuk pertanyaan pertama terkait tujuan pembelajaran hari ini, kira-kira apa tujuan pembelajaran untuk hari ini Pak? Jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada proses pembelajaran untuk kedepannya Pak, yaitu peserta didik mampu mengurutkan langkah operasi hitung bilangan bulat yang melibatkan tanda kurung. Begitu ya Pak. Jadi nanti materinya terkait dari operasi hitung. Jadi area pengembangan kira-kira pengennya pengembangan apa yang mau dikembangkan untuk murid sebentar Pak. Jadi saya akan lebih menekankan kepada keterampilan dan pengetahuan di mana peserta didik nantinya akan lebih mudah melakukan aktivitasnya untuk menemukan cara mengurutkan operasi itu bilangan bulat. Baik Pak, jadi mereka nanti langsung praktik menganalisis ya dari contoh yang Bapak jelaskan tadi ke saya. Dan kemudian Pak nanti dalam melaksanakan pembelajaran untuk model pembelajaran yang Bapak gunakan nanti model seperti apa Pak? Untuk model pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran saya akan menggunakan model yaitu menggunakan problem basic learning. Oh begitu Pak ya. Jadi pembelajaran berbasis masalah Pak ya. Tentunya nanti di kegiatan Bapak pasti ada sintak dan PBL-nya. Ya, betul ya. Kemudian untuk strategi pembelajaran Pak, nanti Pak Adi pengennya strategi pembelajaran yang seperti apa yang Bapak terapkan nanti di kelas Pak? Ya. Jadi untuk strategi pembelajaran saya akan menggunakan dengan mengedepankan strategi pembelajaran berdiferensiasi atau mungkin lebih ke arah diferensiasi proses dan konten. Oh begitu Pak ya. Kalau untuk prosesnya bagaimana itu Pak? Jadi diferensiasi proses nanti saya akan memetakan peserta didik berdasarkan audio visualnya, visual dan kinestetik. Nah itu nanti akan saya berikan tugas yang berbeda. Oh begitu Pak ya. Jadi Bapak diferensiasi prosesnya akan menentukan peserta didik sesuai dengan gaya belajar mereka ya Pak ya. Apa yang audio visual dan kinestetik dan lain sebagainya. Kemudian yang untuk kontennya bagaimana Pak? Jadi untuk kontennya peserta didik nanti akan mendapatkan teks yang berbeda. Jadi di sini berbeda-beda teksnya. Kemudian ada yang mencari di internet berupa teks, ada juga yang berupa visual, dan ada yang berupa audio visual sesuai dengan minatnya anak-anak. Wah, baik Pak. Jadi sesuai dengan minat anak-anak. Untuk penilaiannya nanti di dalam kelas seperti apa ya bentuk penilaiannya kira-kira Pak? Ya, yang pastinya saya akan melakukan tes tertulis dari hasil analisa tugas peserta didik dan LKPD. Dan di sini juga saya akan melaksanakan penilaian sikap dari peserta didik tersebut.
Berarti observasi ya Pak. Nah, untuk sasaran kelasnya nanti, kelas berapa rencananya akan kita ajarkan? Jadi untuk proses pembelajaran nanti insya Allah di kelas 4 yang pelajaran pertama di hari Rabu. Baik, mungkin pertanyaan dari saya cukup Pak. Hanya ingin tahu arah kegiatan pembelajaran Pak Adi nanti di kelasnya, karena nanti yang akan saya pantau dan saya amati berkaitan dengan hal yang Bapak sebutkan tadi itu. Dan saya harapkan nanti di hari Rabu pelaksanaan observasi Bapak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang Bapak paparkan tadi, strategi hingga penilaian atau evaluasinya yang Bapak sebutkan kembali tadi. Saya harap bisa tercermati dan tercatat agar pembelajaran termaksimal untuk murid juga Pak ya. Ya. Nanti kegiatannya setelah ini adalah observasi, dan setelah observasi di kelas kita akan melaksanakan kembali kegiatan pasca observasi seperti ini Pak. Insya Allah siap. Ya, terima kasih Pak Adi, semoga sukses bisa terlaksana dengan baik. Mungkin cukup untuk saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mengawali pembelajaran kita, silakan Pak Min untuk menyiapkan kelas terlebih dahulu. Perhatian, siap, berdiri. Dari salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca dari Al-Fatihah. Sebelum kita belajar, dengarkan namanya terlebih dahulu. Abdul Rahman Hadir. Al-Fiadra. Pembelajaran kita adalah mata pelajaran matematika. Kemudian materinya adalah kalimat matematika dan perhitungan. Itu unit 11. Kemudian subunitnya adalah menyatakan kalimat matematika. Tujuannya, jadi sebentar anak-anakku sekalian dapat setelah pembelajaran, anak-anakku sekalian dapat memahami urutan perhitungan campuran, ya, operasi aritmatika dengan pelajaran. Ya, ada pula langkah pembelajarannya. Yang pertama, sebentar akan ditayangkan video pembelajaran tentang materi. Terus tanya jawab. Setelah tanya jawab, diskusi kelompok, dan terakhir evaluasi. Nah, sekarang dari materi tadi timbul pertanyaan. Seorang anak memiliki uang 50.000. Lalu ia membeli satu bungkus permen seharga berapa? 9.000. 9.000 apa ini? Rupiah. Iya, 9.000 rupiah. Satu kotak biskuit dengan seharga 17.000 rupiah. Berapa rupiah kembaliannya? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Seorang anak memiliki uang 50.000. Uangnya kan 50.000. Terus ia membeli satu bungkus permen seharga 9.000. Berkurang atau bertambah uangnya? Berkurang. Membeli lagi satu kotak biskuit seharga 17.000. Berapa, Mi? 30.000. Hah? 50.000 dikurang 25.000. berapa? 25.000. 25.000, Pak. Iya, jadi jawabannya adalah 17.000 kan ditambah 9.000 berapa? Berarti 26.000. 50.000 dikurang 26.000 sama dengan 24.000. Iya, beri tepuk tangan untuk Fahmi.
Ya, tapi sebelum itu berdiri dulu, berdiri semua dulu. Ya, tepuk P5. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beranak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, sekarang lihat tayangan video di atas. Ini simak di atas videonya. Nah, kita coba ke poin kelima dulu. Ada lapisan bersama wisata harus kita bagi dua. Jadi 6.000 ini ada kan ada masuk untuk anak-anak. Sekarang hitungan 2 orang dewasa 1 orang anak. Kalau dewasa berarti ada 2 nih. 2 orang dewasa berarti 2 kali 12.000. Nah, untuk anak-anak nanti bisa kita bagi di sini ya. Tetapi tidak ada kemungkinan perkalian yang kemudian di sini dulu. Nah ini ya, jadi perkalian dan pembagian. Makanya kita lihat dari soal ini. Nah, itu yang di garis bawah ini. Dan di atas barangkali matematik yang penjumlahan. Jadi perkaliannya dulu lebih dahulu yang dikerjakan. Perkalian dan pembagian. 12.000 ditambah 12.000 dibagi 2. Nah, kalau kita Bagaimana dari tayangan video tadi, apakah ada di antara anakku sekalian yang mau bertanya? Ya, silakan, Fahmi. Bagaimana cara menentukan urutan penjumlahan? Ya, bagaimana cara menentukan urutan penjumlahan? Ada yang bisa menanggapi? Ada yang bisa memberikan solusi kepada Fahmi? Tidak ada? Ya, jadi bagus sekali pertanyaan dari Fahmi tadi bahwa cara menentukan urutan penjumlahan belum dia pahami. Nah, sekarang perhatikan, misalnya urutan penjumlahannya seperti ini. 12 ditambah 3 dikali 4. 12 ditambah 3 dikali 4. Kalau kita mau lihat di atas, biasanya kan ada yang seperti ini. Langsung kita mulai ini. 12 ditambah 3 15 dikali 4. Ini salah. Seharusnya kita lihat yang mana posisi yang paling besar di sini. Yang mana posisi yang paling kuat? Tambah atau penjumlahan atau perkalian? Iya, perkalian. Berarti ini yang terlebih dahulu kita kerjakan nih. Berarti turun 12 ditambah 3 dikali 4 berapa? 3 dikali 4 berapa? 3 dikali 4 12. Iya, bagus. Berarti jawabannya adalah 12 tambah 12 24. iya, 20. Beda lagi kalau melibatkan tanda kurung. Seperti dari materi yang tadi saya sampaikan. Nah, dari tayangan video tadi. Misalnya seperti ini. Masih tetap 12 ditambah 3 dikali 4. Ya. Kalau seperti ini, walaupun perkalian yang lebih kuat, yang didahulukan tetap yang ada tanda kurung. Iya, yang ada tanda kurungnya. Berarti 12 tambah 3 15. Tadi 4. 15 kali 4 15 kali 4 berapa? 60. Ya? Ya, coba kita catat 15 kali 4. 4 kali 5. 4 kali 5 berapa? 4 kali 5 berapa? 20. Iya.
Langsung ditulis 20 atau? Simpan. Tulis dulu 0, simpan 2. 4 kali 1? 4. 4 tambah 2? 6. Nah, berarti jawabannya adalah 60. Bagaimana? Bisa dipahami perbedaan yang pakai tanda kurung dengan yang tidak? Bisa. Sudah bisa, betul? Sekarang kalau sudah paham, kita bentuk kelompok terlebih dahulu nih. Bentuk kelompok dari hitungan atau bagaimana? Misalnya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti yang nomor urut 1, satu kelompok ini. Nomor urut 2, satu kelompok ini juga. Guru penggerak adalah pemimpin, pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen. Jadi karena kelompoknya sudah terbentuk, kita akan mengerjakan tugas LKPD. Kita akan diskusi kelompok. Tapi kita lebih dahulu berdiri semua dulu. Kita berlemas-lemas dulu, melemaskan otot. Ya. Berdiri semua dulu, menghadap ke depan. Nah, siap. 1, 2, 3, mulai. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, turun yang terbang. Tangan ke depan, ikan dari kiri. Ku gabung menjadi 4, ku buat kamera Inggris. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat dari 5 biji. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku bertepuk tangan. Guru penggerak adalah pemimpin, pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif. Ini sudah ada LKPD. Sudah jelas itu tulisannya. Sama yang juga saya bagi kepada anak sekalian. Nah, sekarang didiskusikan dan dikerjakan dengan secara kelompok. Ya. Di atas, coba diperhatikan. Ini kan gambar ada beberapa bilangan di sini. Ini jumlah uangnya berapa ini? 15.000. Jadi jumlah uangnya 15.000. Kemudian ada dia beli permen. Berapa dia beli permen? 1, 2, 3, 4, 5. Harga per satu permen adalah 1.000 rupiah. 500 ini 1.000 rupiah. Jumlah uangnya adalah 15.000. Tentukan kalimat matematikanya yang menyatakan harga seluruh permen pada gambar tersebut. Kalimat matematikanya berapa? 5.000. Pahmi memiliki uang 10.000. Dalam perjalanan ke sekolah, singgah-singgah Pahmi beli mie kue, beli mie pensil, beli mie apa lagi, permen. Harga kuenya berapa? 500 rupiah misalnya. Kemudian permennya 500 rupiah. Terus pensilnya 1.000. Berapa mie yang keluar? 1.500. Ya, 1.500. Jadi berarti 15.000 dijumlah atau dikurang? Ya, dikurang karena membeli berarti pengeluaran. Iya, Pak. Dikurang 1.500 ditambah berapa lagi? 15.000. Ya, ditambah berapa tadi? Yang populernya tadi yang 3 jenis itu. Pensil. 1.500.
tadi? Pensil, kue. Ya. Pensil, kue, permen. Ya, pensil, kue, permen. Kalau pensil harganya 1.000. 1.000. Oh, 1.000. Terus kue 1.000. 500. 500. Apa lagi? Permen. Permen 500. Berapa, Mi? 2.000. Ya, tapi tidak boleh langsung kita bilang 2.000. Harus kita ditambah dulu 1.000. Dibuatkan dulu kalimat matematika. 1.000 ditambah 500 ditambah 500. Maka jadilah 2.000 rupiah. Iya. 2.000 rupiah. Jadi ini adalah kalimat matematikanya. Ini adalah kalimat matematikanya. Jadi jangan langsung dikatakan 2.000. Harus ada kalimat matematikanya. Berapa tadi uangnya, Pak Mi? 15.000. Berapa tadi yang saya sebutkan tadi? 10.000. Ini kan pengeluarannya 2.000, berarti 10.000 uangnya Pak Mi tadi dikurangi 2.000. Berapa, Mami? 8. Iya. Jadi sisa uang Pak Mi adalah 8.000. ya seperti itu caranya. Guru penggerak adalah pemimpin, pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan. Sudah dipahami sudah kelompoknya? Kelompok 1 sudah, kelompok 2 ya karena kelompok 1 dan kelompok yang lainnya sudah semua, kita presentasi kelompok. Terlebih dahulu kelompoknya siapa dulu yang mau tampil? Iya, kelompoknya Fahmi. Bisa maju Fahmi satu orang ya. Guru penggerak adalah pemimpin, pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil dari diskusi. Ya. Esa ke sekolah membawa uang seharga Rp15.000. Ia membeli 5 permen seharga Rp1.000. Kedua, sisa uang Esa adalah Rp10. Dengan 15.000 dikurang 5.000 sama 10.000. Bagaimana kelompok lain? Jadi biasa di bawah kamu. Kelompok 3 menjawab untuk nomor 1, Kensom ke sekolah membawa uang Rp15.000. Kemudian ia membeli permen 5 buah seharga Rp1.000. Apakah sudah betul? Bagaimana yang lain? Hah? Kenso ke sekolah membawa uang 15.000. Ya, sama 15.000. Kemudian ia membeli permen 5 buah seharga Rp1.000. Berapa permen di sini? Coba lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya kira sudah benar nih. Sudah benar ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok
3. Ya, terus masih ada nomor 2. Uang dede Rp20.000. Uang dede, ya. Uang dede Rp20. Dia membeli buku seharga 5.000. Dia juga membeli pensil seharga 7.000. Sisa uang dede adalah Rp8.000. Ya. Jadi uang dede Rp20.000. Membeli buku tulis seharga Rp5.000. Kemudian membeli lagi membeli pensil Rp7.000. Berapakah banyak uang dede yang tersisa? Rp8.000. Apakah sudah benar? Atau ada tanggapan dari kelompok lain? 20.000 dikurang, ini kan 5.000 tambah 7.000 berarti 12.000. 20.000 dikurang 12.000 sama dengan 8.000 rupiah. Saya kira sudah benar. Ya, beri tepuk tangan lagi. Nah, sekarang kita lihat di atas untuk evaluasinya, soal evaluasinya. Jadi ini bukan lagi tugas per kelompok tadi, ini tugas perorangan. Semua mengerjakan tugas. Kalau tadi kan kelompok satu orang yang menulis. Kalau sekarang semua menulis. Jadi ini adalah soal evaluasinya, bisa ditulis sekarang. Sampai sini. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak. Mana sudah semua? Sekarang dikumpul tugasnya. Pelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik Nah, lain. jadi setelah saya evaluasi tadi hasil kerjanya, ternyata masih ada di antara anak sekalian yang belum tepat. Bukannya salah jawabannya, tapi belum tepat. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Jadi tadi kan uangnya adalah berapa jumlahnya? 50.000 dikurang 9.000 tambah 17.000. Ya, kita libatkan di sini tanda apa? Iya, ini yang paling banyak yang salah. Tidak nak kasih ki tanda turun. Ya, jadi lain-lain kalau mengerjakan ini seperti ini, harus pastikan dulu tanda turun nih, baru jumlah lain ke bawah dan seterusnya. Ya, untuk kegiatan hari ini saya kira cukup sekian. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang masih dalam kalimat matematika. Terus kelanjutannya nanti anak-anakku sekalian supaya lebih siap lagi, utamanya dalam hal perkalian ini yang paling penting. Karena kenapa? Kalau misalnya kita mau membagi, itu asalnya dari perkalian. Perkalian asalnya dari penjumlahan. Jadi dari penjumlahan ke perkalian, dari perkalian ke pembagian. Dan saya kira untuk sekian cukup sekian. Dan saya kira kita ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, beri tepuk tangan dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry Fadli, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Masih ditemani oleh kembali Pak Mulyadi. Terima kasih atas waktunya Pak. Alhamdulillah sehat Pak ya. Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Adi bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak Pak. Adi, pada kegiatan pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait jalannya proses pembelajaran Bapak di kelas tadi. Tujuannya untuk mengevaluasi pembelajaran Pak Adi yang sudah Bapak laksanakan di kelas, Pak. Baik ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah berjalannya observasi ini, Pak? Ya, alhamdulillah baik dan semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah ya Pak sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali tujuan pembelajaran dan area pengembangan apa yang telah Bapak kembangkan di kelas. Tujuan pembelajaran pada kegiatan kemarin alhamdulillah tercapai dengan baik, di mana anak-anak sudah mampu mengurutkan bilangan bulat khususnya untuk operasi hitungan. Begitu juga dengan area pengembang keterampilan, anak-anak sudah melakukan cara pengurutan bilangan dengan baik dan benar. Jadi ini menunjukkan sudah tercapai dengan baik di kelas pada proses pembelajaran tersebut. Jadi tujuan dan area pengembangan yang Bapak lakukan sudah tercapai dengan baik. Nah, bagaimana dengan model dan strategi pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas? Jadi untuk model pembelajaran yang saya terapkan yaitu problem basic learning, di mana pembelajaran berbasis masalah dan alhamdulillah anak-anak juga sudah melakukannya dengan baik sesuai dengan sintak PBL. Anak-anak juga mampu analisis ataupun mempresentasikan cara pengurutan bilangan dengan baik dan benar, sehingga semua tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Begitu juga dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, proses dan konten, anak-anak juga senang dan bersemangat dalam mempelajari materi serta mengerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan minatnya. Masya Allah, luar biasa Pak ya. Nah Pak, pertanyaan terakhir ini Pak ya. Bagaimana dengan teknik penilaian yang Bapak telah lakukan di kelas? Ya, jadi untuk teknik penilaian yang saya lakukan Pak, alhamdulillah juga sudah terlaksana dengan baik. Hanya saja ada sedikit hambatan terkait penilaian yang saya lakukan. Jadi proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan catatan saya di sini, dari tujuan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, sintak dan lainnya. Hanya saja Pak, ada sedikit hambatan bagian evaluasi atau teknik penilaian tadi. Kira-kira hambatan seperti apa yang Bapak maksud? Ya, jadi dalam proses penilaian tadi ada beberapa anak yang tidak menuangkan hasil analisisnya dengan optimal, dikarenakan karena jaringan internet lemah, sehingga berdampak pada tugas mereka yang asal-asalan terkirim dan berhasil mengubah mood belajar anak-anak. Kedepannya saya akan menyiapkan router untuk mengantisipasi kejadian yang serupa tadi, sehingga ada backup jaringan dari router tersebut. Saya akan mengintegrasikan teknik stok pada pembelajaran saya supaya bisa mengembalikan fokus anak-anak seutuhnya. Saya optimis ini akan semakin berhasil dan membuat Biasa Pak, jadi Pak Adi ini sudah ada rencana solusi dari masalah atau hambatan yang dialami saat pembelajaran di kelas ya Pak. Saya rasa cukup Pak. Saya berharap kedepannya Bapak akan semakin semangat untuk melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan selalu kreatif dalam menemukan solusi dan hambatan yang dihadapi di kelas. Baik Pak, terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak adalah pemimpin, pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid.